Carl Charlie Brand lahir pada tanggal 23 Februari 1957 di Fort Wayne, Indiana, US, adalah seorang pembunuh berantai Amerika dengan jumlah korban 4-6 orang. Termasuk diantaranya adalah anak yang masih di dalam kandungan. Ia merupakan mantan penduduk Fort Wayne, Indiana, dan merupakan penduduk lama daerah Florida Keys. Charlie Brand adalah anak kedua dari Herbert dan Ilse Brand, yaitu dua imigran asal Jerman yang awalnya menetap di Texas, sebelum akhirnya pindah ke Connecticut. Ayah Brand bekerja sebagai seorang buruh di divisi Harvester International, yang sampai akhirnya bekerja menjadi juru gambar dan insinyur proyek. Keluarga itu sering berpindah tempat tinggal, dan akibatnya, Brand dan saudara perempuannya Angela sering berpindah dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Brand sendiri dianggap sebagai siswa yang baik, tetapi mempunyai sifat pemalu dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pada September 1968, Herbert dipindahkan ke pabrik Harvester International di Fort Wayne. Sehingga keluarga itu sering berlibur di Florida, tempat Brand berburu permainan kecil dengan ayahnya. Pada malam 3 Januari 1971, setelah keluarga mereka datang malam itu, Herbert Brand, yaitu ayahnya Brand, sedang bercukur di kamar mandi, sementara sang ibu, yang sedang hamil 8 bulan, juga sedang mandi. Brand yang saat itu berusia 13 tahun, berjalan ke kamar mandi dan menembak kedua orang tuanya dari jarak yang dekat dengan pistol ayahnya yang sebelumnya ia sudah curi dari lemari. Dalam kejadian ini, ayahnya selamat, tetapi ibu dan adiknya yang masih di dalam kandungan terbunuh seketika. Brand kemudian memasuki kamar saudaranya Angela dan berusaha menembaknya, tetapi senjata itu tidak dapat mengeluarkan peluru. Setelah kejadian yang menegangkan itu, Angela berhasil menenangkan Brand dengan menjanjikan dia bahwa dia akan membantunya mencari tahu apa yang harus dilakukan. Angela membujuk Brand untuk pergi ke lantai 2 untuk mengambil selimut untuk adiknya, yang saat itu tidak terluka sama sekali, sebelum akhirnya ia lari dan kabur dari rumah untuk mencari bantuan kepada para tetangga. Brand berusaha mengejar Angela yang kabur, dan ia mengetuk pintu tetangganya, dan ia berkata, "Saya baru saja menembak ayah dan ibu saya." Dan setelah kejadian itu, Herbert kemudian menginformasikan bahwa putranya sebagai penyerangnya di malam itu. Anehnya, setelah kejadian penembakan itu, Brand mengatakan kepada Angela bahwa ia tidak dapat mengingat apa yang telah ia lakukan. Angela menggambarkan saudaranya itu seperti kesurupan yang parah selama kejadian itu. Setelah diwawancarai oleh polisi, Brand mengaitkan penembakan itu dengan kombinasi hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Ia menyatakan bahwa semua hal seperti tersentak dalam pikiran saya. Saya merasa seperti belum pernah merasakannya sebelumnya. Brand juga menyinggung insiden yang terjadi beberapa hari sebelum penembakan. Sekitar akhir liburan Natal keluarganya di Florida, kalau Herbert ayahnya menembak dan membunuh anjing mereka ketika keduanya sedang berburu. 3 psikiatrik berbeda gagal menemukan faktor apa yang memicu Brand melakukan penembakan tersebut. Salah satu psikiater Brand, yaitu Ronald Pankner, kemudian menceritakan begini, "Pada dasarnya, saya mencari penyakit mental, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ataupun gejala penyakit mental yang serius. Yang saya pikir itu adalah apa yang ingin diketahui oleh pengadilan. Karena ia juga terlalu muda untuk diadili pada saat itu untuk kasus pembunuhan di mata hukum Indiana, jadi Brand menghabiskan waktu 1 tahunnya di rumah sakit jiwa sebelum dibebaskan kembali ke pengawasan keluarganya pada Juni 1972. Keluarganya tidak pernah membicarakan insiden itu lagi. Hingga tahun 2004, 2 saudara perempuannya Brand hidup dalam kesan bahwa ibu mereka telah tewas dalam kecelakaan mobil.
Tidak lama setelah Brand dibebaskan, keluarganya pindah ke Ormond Beach, Florida. Dan 1 tahun kemudian, ayah Brand, yang pada saat itu sudah menikah lagi, dan saudara-saudara perempuannya pindah ke Indiana, sementara Brand dan Angela tetap tinggal dan diasuh oleh kakek nenek mereka. Pada tahun 1984, Brand menerima gelarnya dalam bidang elektronik dan menjadi spesialis radar untuk Ford Aerospace di Astor. Pada tahun 1986, ia menikahi pacarnya yang bernama Teresa Terry Helfrich. Tidak ada saudara yang diundang ke pernikahan mereka. Angela dan suaminya Jim telah menyarankan Brand untuk menceritakan kepada Terry tentang pembunuhan ibunya, tetapi tidak jelas apakah dia pernah melakukannya atau tidak. Pasangan itu kemudian menetap di rumah pantai di Big Pine Key, bagian selatan Florida Key, pada tahun 1989. Pada tanggal 2 September 2004, Brand dan Terry dievakuasi dari rumah mereka sebelum badai Ivan. Keponakan mereka yang bernama Michelle Lynn Jones mengundang mereka untuk tinggal di kediamannya di dekat Orlando. Selama kunjungan Brand dan Terry di rumahnya, Jones menghubungi ibunya Mary Lou serta beberapa teman seperti biasa. Pada malam 13 September, salah satu teman Jones, Lisa Emmons, berencana untuk mengunjungi rumahnya. Namun, Jones melarangnya untuk datang, karena Brand bertengkar setelah minum-minum. Setelah malam ribut-ribut tersebut, Jones tidak lagi menjawab panggilan telepon, yang memicu kekhawatiran temannya. Pada tanggal 15 September, salah satu teman Jones yang lain, Debbie Knight, pergi ke rumahnya untuk menjenguk Jones saat ditelepon oleh ibu Jones. Setelah mendapati bahwa pintu rumah itu terkunci, Knight mencoba memasuki rumah melalui garasi, yang dimana dia menemukan tubuh membusuk Brand tergantung di langit-langit. Dia gantung diri seperti menggunakan spray. Knight kemudian menghubungi polisi, kemudian polisi yang datang memasuki rumah dan menemukan mayat istri dan keponakan Brand. Pada saat ditemukan, Terry telah ditikam sebanyak 7 kali di dada dalam keadaan sedang berbaring di sofa. Sementara Jones yang dipenggal kepalanya, dikeluarkan isi perutnya, ditemukan bahwa jantung dan organnya juga sudah hilang. Pada saat itu, kepala Jones juga ditempatkan di sebelah tubuhnya. Dalam kejadian ini, senjata yang digunakan untuk mengeksekusi adalah pisau yang ada di dapur Jones. Investigasi kediaman Brand di Big Pine Key mengungkapkan bahwa ia adalah pelanggan bulanan untuk katalog Victoria's Secret, memiliki banyak koleksi buku bertema poster dan clipping, dan dia juga cukup rajin mencari foto mengenai autopsi dan situs film pembunuhan yang menggambarkan kekerasan terhadap wanita. Karena pembunuhan Brand terhadap Jones menunjukkan pengalaman masa lalu, dan ia sering berpergian karena pekerjaannya, polisi kemudian memeriksa kasus-kasus di Florida yang cocok dengan modus Brand. Mereka juga mengirimkan permintaan untuk investigasi kasus serupa di Amerika dan luar negeri. Pada akhirnya, investigasi tersebut menghubungkan Brand dengan 26 pembunuhan yang belum terpecahkan di Florida sejak tahun 1973. Di antaranya adalah di tahun 1978, Carol Sullivan berusia 12 tahun diculik dari halte bus sekolah di Kabupaten Volusia pada tanggal 20 September 1978. Tengkoraknya ditemukan di sebuah ember, membuat pihak berwenang menduga dia dibunuh dan dipenggal kepalanya. Brand berusia 20 tahun dan tinggal di Kabupaten Volusia pada saat itu, tetapi tidak dapat dikaitkan dengan kejahatan dalam metode apapun. Selanjutnya, di tahun 1988, Lisa Saunders berumur 20 tahun dipukuli, ditikam, dan diseret dari mobilnya di Big Pine Key pada Desember 1988.
Organ hatinya hilang pada saat ia ditemukan, tetapi tidak jelas apakah itu diambil oleh penyerangnya atau dimakan oleh burung bangkai. Kemudian di tahun 1989, korban bernama Sherry Perisho berumur 38 tahun. Tubuhnya yang sebagian berpakaian ditemukan pada tanggal 16 Juli 1989 di dekat jembatan saluran Pine Utara di Big Pine Key, di mana Perisho yang berstatus tunawisma hidup di sampan. Tenggorokannya telah dipotong dan kepalanya hampir putus. Tubuhnya dimutilasi dan jantungnya ikut hilang. Perisho ditemukan kurang dari 1.000 kaki dari tempat tinggal Brent. Dan Brent cocok dengan sketsa wajah pria yang terlihat sedang melintasi AS Route 1 di dekat tempat Perisho ditemukan pada malam ia dibunuh. Berdasarkan bukti ini, para penyelidik Monroe County menetapkan bahwa Brent lah yang membunuh Perisho dan secara resmi menutup kasus tersebut pada 6 Mei 2006. Lebih lanjut, Terry menceritakan kepada saudara iparnya bahwa ia juga mencurigai Brent yang telah membunuh Perisho. Dan kemudian, di tahun 1995, Darlene Toller, berusia 38 tahun, adalah seorang pekerja seks dari Miami, yang tubuhnya ditemukan dalam kondisi kepala dan hatinya hilang. Ia terbungkus plastik dan ditemukan di dekat jalan raya. Brent melintasi jalan raya yang sama seperti biasa, dan catatan jarak tempuh perjalanannya menunjukkan angka 100 mil pada hari pembunuhan tersebut.